Adik-adik, kakak bersyukur sekali akhirnya kita bisa kembali lagi bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kakak bersyukur kita bisa bersekutu bersama hari ini, sekalipun kita belum bisa bersama-sama, tapi kakak percaya bahwa Tuhan Allah tetap hadir di tengah-tengah ibadah kita. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita, karena itu jangan ada lagi yang main-main, jangan ada lagi yang makan, kita mau ibadah dulu, oke? Taruh dulu HP-nya, kita mau fokus dulu mendengarkan firman Tuhan dan beribadah hari ini, dan sekarang kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar atas kami. Kami bersyukur Bapa bahwa Engkau Allah masih menolong kami sampai hari ini, dan kami mau bersekutu bersama, memuliakan Engkau dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang kami mimpin, biarkan Engkau Allah menolong dan menguasai diri hamba-Mu, agar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan juga berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarkan jaringan yang terbaik dari Tuhan, dan juga mereka dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan, tidak main sana-sini, dan fokus, bahkan juga dapat melakukan firman Tuhan hari ini. Dan Tuhan Yesus berkati sepanjang ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian. Yang pertama adalah Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya.
Adik-adik, hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kalau adik-adik ingat, siapa ya yang bawa firmannya? Ya, Pak Joko yang bawa firman. Dan Pak Joko membahas tentang Gideon. Gideon dari Hakim-Hakim pasal berapa? Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8. Nah adik-adik, kalau adik-adik mendengar firman Tuhan kemarin, Pak Joko sempat mengatakan bahwa setelah Gideon mati, ternyata keadaan Israel kembali lagi menyembah berhala. Karena itu, hari ini kita akan membahas seperti apa kehidupan mereka setelah kematian Gideon. Dan karena itu, mari kita berdoa sebelum melanjutkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu. Terima kasih kami boleh memuji Engkau, sebab Engkau benar adalah Allah yang baik bagi kami, Tuhan. Dan Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar kami dapat mempunyai hati seperti tanah yang subur, sehingga siap untuk ditaburkan oleh firman-Mu, dan firman-Mu akan berbuah lebat di hati kami. Tuhan Yesus, pimpin hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, agar hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kakak bilang bahwa setelah kematian Gideon, ternyata orang-orang Israel menyembah berhala. Kalau kita baca di Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-33 sampai 35, ini bagian terakhir ya. Di sana dikatakan bahwa orang-orang Israel setelah kematian Gideon, mereka menyembah Baal. Baal adalah nama dewa pada saat itu. Dan mereka menyembah di dalam sebuah kuil, yaitu Baal Berit. Sekali lagi, Baal Berit. Jadi ini adalah sebuah kuil yang dipersiapkan oleh bangsa Israel untuk menyembah dewa Baal. Dan Gideon memiliki 70 anak. Wow, banyak banget ya adik-adik. 70 anak yang dimiliki oleh Gideon. Dan ke-70 anak ini pada saat itu mereka semua memerintah melanjutkan pemerintahan ayahnya, yaitu Gideon. Tetapi 70 anak ini bersama dengan orang-orang Israel tidak menyembah Allah, tetapi justru menyembah Baal. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang kakak bingung sebutnya apa. Dia merupakan kelanjutan dari Gideon, tetap mungkin dia bisa dibilang hakim, tetapi tidak juga dibilang hakim. Siapakah dia? Dia adalah Abimelek. Pasal 9 menceritakan tentang Abimelek yang menjadi raja di Sikem. Raja di sini bukan berarti dia mempunyai sebuah kerajaan, tetapi dia memimpin seperti seorang raja. Jadi Abimelek ini merupakan anak dari Yerubbaal. Yerubbaal adalah nama lain dari Gideon. Karena Gideon dulu kan Pak Joko sempat cerita tuh bahwa Gideon menghancurkan kuil-kuil Baal sehingga dia disebut Yerubbaal. Nah, Abimelek adalah anak dari Gideon, salah satu dari ke-70 anak itu. Lalu Abimelek datang ke orang-orang di Sikem. Untuk menyatakan bahwa seharusnya kita dipimpin hanya oleh satu orang, bukan 70 orang. Dan karena itu Abimelek mencalonkan dirinya sebagai pemimpin bagi orang-orang di Sikem. Dan orang-orang di Sikem merasa setuju dengan Abimelek, sehingga mereka memberikan uang kepada Abimelek dari kuil Baal Berit, diberikan kepada Abimelek. Lalu Abimelek memakai uang tersebut untuk sesuatu yang jahat. Apa sesuatu yang jahat itu? Ia membunuh saudara-saudaranya yang lain. Hanya dia yang tersisa. Tetapi ada satu orang yang berhasil kabur dari pembunuhan itu, yaitu Yotam. Sekali lagi, siapa namanya? Ya, Yotam. Yotam dari 70 dari 70 anak Gideon, jadi hanya tinggal sisa 2, yaitu Abimelek dan Yotam. Yotam berhasil lari dari pembunuhan oleh Abimelek. Dan ketika dia lari tersebut, dia meninggalkan kota Sikem. Tetapi pada suatu sekali dia kembali lagi ke sana dan menyampaikan suatu pesan, yaitu bahwa seharusnya orang-orang Sikem tidak mengikuti Abimelek. Karena baginya Abimelek merupakan seorang yang arogan. Seorang arogan itu sombong ya adik-adik. Seorang yang terlalu
terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Dia selalu sombong mengatakan bahwa dia mampu untuk memimpin bangsa Israel. Sedangkan orang-orang saudara-saudaranya yang lain merasa tidak ada yang mampu karena baginya hanya Allah yang mampu. Tetapi justru Abimelek merasa dia mampu dan berusaha untuk mengambil kepemimpinan ini seorang diri. Tetapi Yotam mengatakan bahwa kepemimpinan kepemimpinan Abimelek maksudnya. Kepemimpinan Abimelek tidak akan pernah berhasil, bahkan kejahatan orang-orang Sikem akan dibalaskan lagi kepada mereka. Kejahatan apa? Tadi mereka membunuh saudara-saudaranya. Akan dikembalikan lagi kepada orang-orang Sikem dan kepada Abimelek. Dan adik-adik, setelah Yotam menyampaikan hal tersebut, ia juga kembali lagi lari. Ya iyalah, adik-adik harus lari, kalau enggak nanti dia akan ditangkap sama Abimelek. Dia juga akan dibunuh bersama-sama dengan saudara-saudara lainnya. Jadi Yotam bersembunyi lagi dan Abimelek memimpin di kota Sikem. Tetapi ada sesuatu yang terjadi di kota Sikem. Allah membuat orang-orang di Sikem tidak setuju dengan Abimelek. Allah membuat orang-orang di Sikem memberontak kepada Abimelek. Sehingga terjadi perperangan di antara keduanya, antara orang Sikem dengan orang-orang Abimelek. Dan apa yang terjadi? Orang-orang Abimelek dapat mengalahkan orang-orang Sikem. Dan orang-orang Sikem kalah, dan akhirnya Abimelek juga berusaha untuk mengalahkan kota-kota lainnya dari kota-kota Sikem. Jadi Sikem ini seperti di sebuah daerah, nanti dia ada kota-kota lagi di bawahnya. Dan Abimelek berusaha untuk menaklukkan seluruh kota Sikem. Ada suatu ketika ia hendak mengalahkan menara Sikem, bagian lain dari kota Sikem, tiba-tiba ada seorang perempuan melempari dia dengan batu dan mengenai kepala dari Abimelek. Abimelek yang sudah tidak mampu hidup karena sudah sangat mungkin sakit ya adik-adik, mungkin berdarah-darah, mungkin sudah setengah hidup, mungkin udah sekarat. Nah, akhirnya dia merasa malu kalau misalnya dibunuh oleh seorang perempuan. Akhirnya Abimelek memerintahkan kepada pembawa pedangnya untuk menusukkan atau untuk membunuh Abimelek. Jadi akhirnya Abimelek mati, dia ditusuk oleh prajuritnya berdasarkan perintahnya. Kalau dipikir-pikir kok serem ya adik-adik cerita hari ini. Banyak sekali pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan. Tapi yang kakak maksudkan bukan tentang pembunuhannya yang kita bahas. Bahwa kita melihat betapa hancurnya kehidupan orang Israel setelah Gideon mati. Setelah Gideon mati, orang pilihan Allah mati, akhirnya orang Israel kembali lagi melakukan kejahatan. Orang Israel kembali lagi hidup di bawah penyembahan berhala, meninggalkan Allah. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka hidup menyembah berhala, kehidupan mereka juga sangat-sangat kacau, sangat-sangat berantakan, penuh dengan kekejaman di mana-mana. Nah, adik-adik, melalui cerita ini kita belajar satu hal, bahwa ketika Allah memilih seseorang untuk menjadi pemimpin, maka kepemimpinan itu diberikan oleh Allah. Kepemimpinan seseorang itu diberikan oleh Allah, dan tidak boleh ada manusia ataupun apapun yang berusaha mengambil jabatan pemimpin itu tanpa izin Allah. Maksudnya begini adik-adik, kalau kita lihat, hakim itu dipilih oleh Allah sendiri. Hakim tidak mengangkat dirinya sendiri, bukan? Kalau kita melihat hakim-hakim ini dipilih oleh Allah, lalu nanti ada beberapa kisah mungkin hakim-hakim ini akan diangkat oleh orang-orang di desanya, tetapi ada tanda-tanda bahwa ia memang disertai oleh Allah. Minggu depan khususnya akan ada diperlihatkan bahwa tanda bahwa hakim ini disertai oleh Allah. Tetapi apa yang dilakukan Abimelek? Ia mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang hakim dan juga menghalalkan segala cara, yaitu membunuh saudara-saudaranya. Tentu ini merupakan sesuatu yang salah di mata Tuhan. Tentu Allah tidak suka seperti ini, dan bagi Allah ini merupakan sebuah pelanggaran besar. Sehingga ketika Allah melihat ini, apa yang Allah lakukan? Ia membela orang pilihannya. Ia membela keluarga Gideon, orang pilihannya. Sehingga apa yang terjadi?
Kejahatan Yerubbaal, kejahatan Abimelek kembali lagi ke Abimelek. Kejahatan orang-orang Sikem kembali lagi kepada orang-orang Sikem. Jadi adik-adik, ketika Tuhan sudah memilih seseorang untuk menjadi seorang pemimpin, maka kepemimpinan itu diberikan oleh Allah dan tidak boleh diganggu-gugat oleh apapun juga. Kalau diganggu-gugat, maka sang pemberi kepemimpinan itu, yaitu Allah sendiri, akan menghadang, akan berurusan langsung dengan orang yang mengganggu-gugatnya. Nah adik-adik, di sekitar kita juga banyak kok orang yang Tuhan pilih. Contohnya papa mama, guru-guru di sekolah minggu, guru-guru di sekolah, para hamba Tuhan, para pendeta di gereja kita. Mereka merupakan orang-orang yang Tuhan pilih untuk ada di hidup adik-adik, untuk menolong adik-adik berdasarkan seizin oleh Tuhan. Maka tidak boleh adik-adik tidak menghormati mereka, papa mama, kakak-kakak, siapapun mereka. Tidak boleh adik-adik tidak menghormati, karena mereka dipilih oleh Allah sendiri. Kalau adik-adik tidak menghormati mereka, tentu siapa yang menghadang adik-adik? Siapa yang berurusan dengan adik-adik? Allah sendiri. Jadi kita harus menghargai mereka, mengasihi mereka, menghormati mereka seperti kita mengasihi Allah. Teman-teman kita juga merupakan orang-orang yang Tuhan pilih loh. Teman-teman, adik kita, kakak kita merupakan orang yang Tuhan pilih untuk ada di hidup adik-adik, untuk menolong adik-adik demi kebaikan adik-adik oleh Tuhan sendiri. Maka adik-adik juga harus mengasihi mereka, menghargai mereka. Adik-adik tidak boleh tidak sopan. Jangan anggap karena dia karena dia masih kecil, adik-adik boleh tidak sopan. Nggak boleh. Karena tetap Tuhan memilih dia untuk ada di hidup adik-adik. Maka kalau adik-adik berurusan dengan dia, maka siapa yang berurusan dengan adik-adik? Tuhan sendiri. Tuhanlah yang berurusan dengan adik-adik kalau adik-adik berani-berani mengganggu orang pilihannya. Demikian juga orang tua tidak boleh juga menyakiti anak-anaknya, menyakiti adik-adik kita. Mengapa? Karena mereka juga adalah orang-orang pilihan Allah yang ditempatkan untuk kita. Maka ketika orang tua, papa mama menyakiti anak-anak, yang berurusan dengan papa mama adalah Tuhan sendiri. Maka itu kita harus menghargai siapapun yang ada di sekitar kita, karena mereka adalah pilihan Tuhan. Tuhan memilih mereka untuk ada di hidup adik-adik sebagai berkat bagi adik-adik. Tetapi adik-adik juga harus menghargai satu orang lagi, yaitu adik-adik sendiri. Karena adik-adik sendiri merupakan orang-orang pilihan Allah. Wah, pilihan Allah gimana, Kak? Adik-adik, kalau adik-adik ingat, mungkin ada beratus-ratus juta atau beratus-ratus triliun manusia di dunia ini yang telah hidup dari zaman Adam sampai zaman kita sekarang. Tetapi Allah memilih adik-adik dan kakak untuk diselamatkan. Kita orang berdosa adik-adik. Ketika kita melakukan dosa satu saja, itu tidak berarti kita kan kotornya cuma sedikit, Kak. Enggak. Ketika kita melakukan misalnya mencuri, sekalipun kita hanya sekali mencuri ya, itu sudah merusak diri kita. Karena kita menjadi orang berdosa. Bukan orang yang melakukan dosa ya, tapi kita menjadi orang berdosa. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia menjadi orang berdosa, bukan orang yang melakukan dosa. Artinya kita adalah sesuatu yang kotor, sesuatu yang hina. Kalau kakak boleh gambarkan, kita ini seperti kotoran. Kotoran manusia, kotoran binatang. Kita seperti kotoran adik-adik. Dan ada orang yang melihat, kira-kira kalau adik-adik di situ melihat sebuah kotoran, apa yang adik-adik mau lakukan? Nggak akan adik-adik pegang kan? Nggak akan adik-adik makan apalagi. Tentu adik-adik akan lewatin begitu saja. Tetapi ada satu pribadi, yaitu Allah. Ia mengambil kotoran itu, ia memeluknya, mengasihinya, bahkan ia berikan anaknya untuk kotoran tersebut. Apakah Tuhan bertanggung jawab untuk mengambil kotoran tersebut? Enggak. Seharusnya Tuhan meninggalkan kotoran tersebut begitu saja, karena memang itu sesuatu yang menjijikkan. Tetapi justru karena kasih karunia-Nya, ia memilih adik-adik dan kakak untuk diambil. Sekalipun itu kotoran, dia ambil pakai tangannya sendiri. Ia relakan anaknya mati untuk kita, agar kita menjadi sesuatu yang berharga di hadapannya. Allah begitu mengasihi kita, dan ia memilih adik-adik dan kakak di antara sekian banyak kotoran lainnya untuk diselamatkan. Karena itu, adik-adik merupakan pilihan Allah.
Adik-adik gak boleh lupa itu. Adik-adik adalah pilihan Allah. Dan Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-6 bahwa Tuhan telah memberikan kepada dia orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dijagai oleh Tuhan Yesus agar sampai nanti ketika masa dunia ini telah berakhir, kita dibangkitkan bersama-sama dan hidup di dalam kekekalan. Jadi Tuhan Yesus sekarang menjaga adik-adik. Sekarang ia memelihara adik-adik. Sekarang ia melindungi adik-adik agar tidak ada satu hal yang bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup adik-adik. Tidak ada yang bisa menggagalkan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada adik-adik. Tuhan menjagai kita karena Tuhan telah memilih kita dan ia menjagai kita sendiri. Ingat ya, Tuhan gak nitipin kita tuh ke malaikat. Ini ya Gabriel, tolong titipin nih si Samuel. Jagain nih si Samuel, jangan sampai dia jadi mualaf. Enggak, dia langsung jagain kita sendiri. Dia jagain kita sendiri langsung. Dia pegang, dia genggam kita. Tuhan Yesus sangat-sangat luar biasa bagi kita. Dan karena yang menjaga kita adalah Tuhan sendiri, Sang Hakim Israel sendiri yang agung itu, maka tidak mungkin gagal. Tidak mungkin kita keluar dari kasih-Nya. Bahkan, kalau kita baca kitab Roma, hari ini kakak akan bacakan untuk adik-adik Roma pasalnya yang ke-8, ayat 31 sampai 36. Kakak minta semua buka Alkitabnya ya. Roma pasal 8, ayat 31 sampai 39 maaf. 31 sampai 39 katakan seperti ini. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi adik-adik, kita adalah orang-orang pilihan Allah, dipilih untuk diselamatkan. Maka tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita. Mau itu maut, mau itu yang di bawah, mau itu yang di atas, mau itu malaikat sekalipun, bahkan apapun itu, bahkan manusia sekalipun tidak dapat memisahkan kita dari Allah, karena kita dipilih oleh Allah. Ayat hafalan kita hari ini dari Mazmur 118 maaf. Mazmur 118. Ya, Mazmur 118 ayatnya yang ke-6. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 118 ayat 6 katakan, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Gak ada. Karena Tuhan di pihak kita, Tuhan memilih kita, Tuhan menjagai kita. Apapun manusia berusaha untuk mengalahkan kita, tidak akan pernah berhasil. Karena siapa di pihak kita? Tuhan. Siapa di pihak kita? Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Sang Pemilik segala kuasa di bumi dan di surga. Oke, kita telah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang begitu besar. Kami boleh belajar dari Abimelek, Tuhan, bahwa kepemimpinan yang Tuhan telah pilih, ketika Tuhan memilih seseorang sebagai pilihan Allah, maka Engkau menjagai orang pilihan Allah tersebut dan tidak membiarkan manusia manapun atau apapun itu menghalangi mereka. Menghalangi atau menggagalkan atau menjatuhkan orang pilihan Allah. Demikian juga kami.
Kami mau menghargai orang-orang pilihan Allah di sekitar kami, siapapun itu, mau papa, mama, adik kami, orang tua kami, guru-guru di sekolah minggu, juga para hamba Tuhan, ataupun siapapun itu di sekitar kami. Kami mau menghargai mereka semua Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau menghargai diri kami sendiri, karena kami adalah orang pilihan Allah, orang yang Tuhan jagai, Tuhan khususkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau main-main, kami mau hidup benar-benar seperti orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menjaga diri kami terus, agar tetap hidup di dalam kebenaran-Mu, tetap mencerminkan orang pilihan Allah, dan tetap hidup sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan, berkati kami sepanjang hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kami, melindungi kami, menolong kami, memberikan kami kesehatan. Berkati juga papa mama yang bekerja. Tuhan Yesus memberkati mereka satu persatu. Biarkan Tuhan melindungi mereka, menjagai mereka. Dan juga Tuhan memberkati seluruh negara ini, bahkan seluruh dunia di masa COVID ini. Biarkan Engkau Allah menolong sehingga dapat segala sesuatu yang dapat selesai dengan baik. Dan juga Tuhan, kami memberkati gereja kami yang pada hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus menolong dan memberkati gereja kami Tuhan, agar terus dapat bertumbuh, berbuah banyak, dan juga menjadi gereja yang mencerminkan kasih Kristus di mana-mana. Tuhan Yesus, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu, dan biarkan berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menaikkan pujian terakhir, yaitu dari Kidung Jemaat, Selamat di Tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar merekah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Oke, kita telah selesai. Selamat ulang tahun, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang akan memerintah kamu." 8 ayat 23. Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Amin. Hakim-Hakim 8 ayat 23. Jawab Gibeon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu, dan anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu."